Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alkena. Langsung saja kita ke poin A. Nah, poin A itu tentang tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena, di mana seperti yang kita ketahui bahwa alkena itu adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2, di mana alkena itu adalah bagian utama dari kimia organik karena diproduksi dalam jumlah besar dari minyak mentah dan mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional lainnya. Nah, terkadang alkena itu juga disebut olefin, di mana istilah tersebut itu berasal dari gas olevian yang berarti gas pembentuk minyak. Nah, istilah tersebut itu berasal dari para peneliti awal yang memperhatikan penampilan berminyak dari turunan alkena, yang dimana alkena itu juga merupakan salah satu senyawa industrial yang paling penting dan banyak alkena juga disintesis oleh tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian ada nih beberapa contoh struktur dari alkena, di mana ada yang pertama ada etilena yang merupakan senyawa organik industri dengan volume terbesar yang digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri dan konsumen lainnya. Selain itu, etilena juga digunakan sebagai pematang buah yang ditemukan di udara yang dilepaskan oleh tanaman. Nah, yang kedua ada pinene. Nah, pinene ini merupakan komponen utama terpenting dari pelarut cat yang disuling dari ekstrak pohon cemara. Nah, yang ketiga ada muscalur, di mana muscalur ini adalah penarik sek bagi lalat biasa. Untuk selanjutnya yaitu ada ikatan karbon rangkap 2 yang terdiri dari ikatan sigma yang sangat stabil dan ikatan pi yang kurang stabil, di mana ada nih total energi ikatan karbon rangkap 2 adalah sekitar 611 kJ per mol atau setara dengan 146 kcal per mol. Nah, jika dibandingkan dengan energi ikatan tunggal yang sekitar 340 kJ per mol atau setara dengan 83 kalori per mol. Nah, dari energi tersebut kita dapat menghitung nih perkiraan energi ikatan pi, di mana kita bisa menggunakan rumus energi disosiasi ikatan pi sama dengan energi disosiasi ikatan rangkap dikurangi energi disosiasi ikatan sigma. Nah, jadi kita dapat mengetahui nih energi disosiasi ikatan pi pada perhitungan yang di atas tadi ya. Nah, jadi 611 kJ per mol dikurangi 347 kJ per mol sama dengan 264 kJ per mol. Nah, jadi dari perhitungan tersebut itu dihasilkan nilai 264 kJ per mol, di mana hasil tersebut itu jauh lebih kecil dari energi sigma 347 kJ per mol. Nah, dari sana itu kita dapat mengetahui bahwa ikatan P itu harus lebih reaktif daripada ikatan sigma. Kenapa? Nah, hal ini dikarenakan ikatan karbon rangkap 2 itu relatif reaktif dan dianggap sebagai gugus fungsional sehingga alkena itu dicirikan oleh reaksi ikatan rangkap. Nah, kita masuk ada ke poin 2, yaitu tentang orbital dari ikatan rangkap alkena. Nah, di mana berdasarkan prinsip eksklusi Pauli itu memberitahu kita bahwa dua pasangan elektron itu dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon hanya jika masing-masing pasangan itu memiliki orbital molekulnya sendiri. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ikatan sigma. Jadi, ikatan sigma adalah ikatan yang terbentuk akibat tumpang tindih atau overlapping dari orbital ujung ke ujung sepanjang sumbu antar inti atom, dimana dapat kita lihat pada gambar di bawah bahwa pada bagian atom C yang memiliki hibridasi sp2 itu saling tumpang tindih yang menunjukkan bahwa itu merupakan adalah ikatan sigma. Nah, selain itu, masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk oleh tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Nah, dapat kita lihat juga pada gambar yang di atas ya. Nah, gambar di atas itu memiliki panjang obligasi pada CH etilen itu memiliki panjang 1,80 angstrom. Nah, sedangkan pada ikatan CH di etena itu 1,9 angstrom. Nah, kemudian pada ikatan C rangkap 2 pada etilena itu memiliki panjang 1,33 angstrom, sedangkan pada ikatan tunggal C itu 1,54 angstrom di etana.
Nah, selanjutnya yaitu ikatan P. Ikatan P adalah ikatan yang terbentuk dari tumpang tindih bagian sisi dua orbital P yang berdampingan, di mana ikatan P itu biasanya lebih lemah dari ikatan sigma. Nah, kenapa kok lebih lemah? Nah, hal tersebut itu dikarenakan rapatan elektronnya itu lebih jauh dari inti atom yang bermuatan positif sehingga memerlukan energi yang lebih banyak lagi energinya. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang di samping itu ya. Nah, itu adalah ikatan P, di mana pada orbital P itu yang saling berdekatan itu adalah ikatan P. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin 3, yaitu tentang tata nama alkena. Nah, yang pertama yaitu alkena yang sederhana itu diberi nama seperti alkana yang menggunakan nama dari rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2, dimana akhirannya itu juga berubah ya, dimana kalau alkana itu memakai akhiran ana, sedangkan yang alkena memakai ena atau ena. Misalnya etana menjadi etena, propana menjadi propena, dan sikloheksana menjadi sikloheksena. Nah, dapat kita lihat contohnya pada struktur di sampingnya ya, itu ada nama iopek yang lamanya itu etana, sedangkan nama umumnya itu etilena. Begitu juga propena. Propena itu nama iopeknya, kemudian nama umumnya itu propilena. Nah, sikloheksena tetap sikloheksena. Nah, kemudian yang kedua, rantai itu diberi nomor mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, dan khusus nih pada sikloalkena itu diasumsikan memiliki ikatan rangkap itu pada posisi nomor 1. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya pada gambar di sampingnya itu, bahwa misalnya pada 1 butena itu kan menggunakan nama iopek lama ya. Nah, itu kita beri nomor 1 itu pada ujung atau pada atom C yang dekat dengan rantai, yang dekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, jadi yang diberi angka nomor 1 itu yang sebelah kiri, kemudian baru ke sebelah kanan, sehingga nama iopeknya yang lama itu 1 butena. Nah, iopek barunya but strip 1 strip ene. Begitu juga yang sikloheksena. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa yang nomor 1 itu yang memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi itu kan memiliki 6 rantai, berarti namanya sikloheksena. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu nama iopek yang lama dan nama iopek yang baru. Nah, pada tahun 1993 itu iopek itu menyarankan agar posisi angka yang digunakan dalam nama itu diubah secara logis, dimana bukannya menyebutkan angka-angka tersebut itu sebelum nama dasar, misalnya 1 strip butena. Nah, disarankan itu untuk menempatkannya itu setelah atau sebelum bagian dari nama menemukan, misalnya titik-titik strip 1 strip ene. Nah, penempatan baru itu sangat membantu untuk mengklasifikasi nama senyawa yang mengandung beberapa kelompok fungsional. Nah, seperti pada struktur di samping itu, yang gambar A itu ada diena. Nah, diena itu merupakan senyawa dengan 2 ikatan rangkap. Nah, sedangkan yang B itu triena, di mana memiliki 3 ikatan rangkap. Kemudian yang C itu tetraena yang memiliki 4 ikatan rangkap. Nah, bisa kita lihat juga iopek lamanya, misalnya pada diena. Nah, iopek lamanya itu kan 1,3 strip buta diena, sedangkan iopek barunya buta strip 1,3 strip diena. Begitu juga yang triena dan tetraena. Nah, tata nama alkena selanjutnya yaitu setiap gugus alkil yang melekat pada rantai utama tetap masih diberikan preferensi dalam penomoran. Nah, itu kan pada nomor 2 itu kan terdapat gugus metil. Nah, pada nama yang lama itu kan diberi nama 2 metil 2 butena, sedangkan nama yang baru itu 2 strip metil but strip 2 strip ena, dimana perbedaannya itu yang lama itu butena ditaruh di belakang, kemudian yang baru itu
bootnya itu ditaruh di depan, kemudian rangkapnya baru ene begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu alkena itu sebagai pengganti, dimana jika ikatan ganda itu bukanlah bagian dari rantai utama kita, sebuah kelompok yang memiliki ikatan ganda sebagai pengganti yang disebut kelompok alkenil, di mana kelompok-kelompok alkenil ini dapat diberi nama sistematis seperti etenil, kemudian propenil dan lain-lainnya. Kemudian atau dengan nama umumnya. Nah, kemudian alkenil pengganti yang umumnya itu biasanya itu vinil, alil, kemudian metilen dan juga vinil. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sampingnya ini ya, dimana ada gugus metilen merupakan kelompok metiledena. Nah, contohnya itu ada 3 metilena sikloheksana. Nah, begitu juga contoh-contoh yang ada di gambarnya. Selanjutnya ada nama umum. Nah, kebanyakan kan alkena itu mudah dinamai oleh sistem IUPAC. Nah, biasanya itu juga digunakan untuk senyawa yang paling sederhana. Nah, misalnya nih pada etena. Nah, kemudian nama umumnya menjadi etilena, kemudian juga propena menjadi propilena, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu tata nama isomer cistran. Di mana kita akan membahas tata nama cistran. Nah, kita bisa melihat nih isomerisme geometrisnya terlebih dahulu. Kemudian ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cistran itu disebut stereogenik. Nah, kemudian juga memiliki dua konfigurasi yang memungkinkan, di mana itu cis atau trans. Nah, jika cis itu jika ada dua dari kelompok yang sama itu terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap. Nah, bisa dilihat ya pada struktur di samping itu perbedaan antara cis dan trans. Nah, sedangkan yang trans itu jika kelompok yang sama itu berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap. Gitu. Bisa kita lihat kan perbedaannya, jika yang cis itu kan memiliki posisi yang sama, kemudian yang trans itu saling berlawanan. Nah, kemudian tidak semua alkena itu mampu menunjukkan cis trans isomernya. Nah, jika salah satu karbon dari ikatan rangkap itu memegang dua kelompok yang identik, maka molekul itu tidak dapat memiliki cis dan trans. Untuk selanjutnya yaitu ada tata nama Z. Nah, secara mental itu pisahkan ikatan ganda tersebut itu menjadi dua ujungnya. Kemudian gunakan aturan Chan-Ingold-Prelog untuk menetapkan prioritas relatif kepada kelompok-kelompok pada atom karbon asimetris sehingga kita bisa menamai R ataupun S-nya. Kemudian pertimbangkan setiap akhir dari ikatan ganda itu secara terpisah. Nah, selanjutnya yaitu gunakan aturan yang sama untuk menetapkan prioritas pertama dan kedua pada dua kelompok yang lebih mewakili. Nah, kemudian bisa nih dilakukan hal yang sama untuk ujung ikatan rangkap. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa kita lihat contohnya di samping ya. Nah, jika kedua atom prioritas pertama itu disatukan atau cis pada sisi yang sama dari ikatan rangkap itu, nah bisa nih memiliki isomer Z dari kata bahasa Jerman zusammen yang berarti bersama. Nah, kemudian bisa juga jika kedua atom prioritas pertama berada pada sisi yang berlawanan atau trans pada ikatan rangkap. Nah, itu memiliki isomer E dari kata bahasa Jerman entgegen yang berarti berseberangan. Nah, bisa dilihat contohnya ya. Nah, yang sebelah kiri itu E ya, dimana itu saling berseberangan. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah Z, zusammen, yaitu bersama. Begitu. Itu pada bagian yang contoh yang bawah ya gambarnya. Nah, untuk selanjutnya ada juga contoh yang menunjukkan bahwa penggunaan tata nama E dan Z itu yang
dengan stereoisomernya itu siklik yang tidak jelas cis maupun trans. Nah, bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Kemudian kita masuk ke poin 5, yaitu tentang pentingnya komersial alkena. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alkena itu menjadi perantara yang penting dalam sintesis plastik, obat, pestisida, dan bahan kimia berharga lainnya. Nah, salah satunya itu etilena. Nah, etilena itu merupakan senyawa organik yang dihasilkan dalam volume terbesar, sekitar 300 miliar pound sterling per tahun di seluruh dunia. Nah, kebanyakan dari etilena ini berbahan polimerisasi untuk membentuk 160 miliar pound polietilen per tahun. Nah, sisanya itu digunakan untuk menghitung banyaknya jenis bahan kimia organik termasuk etanol, kemudian asam asetat, etilena glikol, dan juga klorida dari vinil. Dan etilen itu juga berfungsi sebagai hormon tanaman yang digunakan untuk mempercepat tumbuhnya buah. Selanjutnya ada juga propilena yang diproduksi dengan kecepatan 160 miliar pound per tahun di seluruh dunia, dan kebanyakan tomat akan menghasilkan sekitar 100 miliar kilogram polipropilena, di mana sisanya itu akan digunakan untuk membuat propilena glikol, aseton, isopropil, alkohol, dan juga berbagai bahan kimia organik berguna lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur di samping. Materi selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia senyawa alkena, di mana yang pertama tentang titik didih dan kepadatan. Nah, jadi kebanyakan sifat fisik alkena itu mirip dengan alkana yang sesuai. Kemudian alkena itu memiliki kepadatan sekitar 0,6 atau 0,7 gram per cm kubik. Nah, kemudian berdasarkan tabel yang ada itu menunjukkan bahwa titik didih alkena itu meningkat dengan lancar dengan berat molekul. Nah, kemudian juga peningkatan cabang itu menyebabkan volatilitas yang lebih besar dan titik didih yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ada polaritas, di mana alkena itu cenderung sedikit lebih polar daripada alkana karena memiliki dua alasan ya. Yang pertama, elektron yang lebih lemah dari ikatan pi yang lebih polarisable atau berkontribusi terhadap momen dipol instan. Nah, yang kedua, ikatan vinilik cenderung sedikit polar atau berkontribusi terhadap momen dipol itu permanen. Nah, jadi gugus alkil itu sedikit mendominasi elektron itu menuju ikatan rangkap yang membantu bilis itu, sehingga donasi ini sedikit mempolarisasi ikatan vinilik dengan sebagian kecil positif mengisi pada gugus alkil dan muatan negatif kecil pada atom karbon ikatan ganda. Selanjutnya bisa kita lihat contoh struktur ya di atas itu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa dalam alkena yang disubstitusi cis itu jumlah vektor dari dua momen dipol itu diarahkan tegak lurus dengan ikatan rangkap. Sedangkan dalam alkena trans itu disubstitusi dua dipol saat cenderung untuk membatalkan. Nah, sehingga senyawa dengan momen dipol permanen itu terlibat dalam atraksi dipol-dipol, sementara yang tanpa momen dipol permanen itu hanya terlibat dalam attract van der Waals tions. Kemudian cis strep but strep 2 strep ene dan trans but strep 2 strep ene itu memiliki atraksi van der Waals yang serupa, tapi hanya isomer cis yang memiliki daya tarik dipol-dipol. Karena peningkatan antar atraksi molekular, cis but 2 ene ini harus dipanaskan ke suhu yang sedikit lebih tinggi sebelum mulai mendidih. Nah, efek dari polaritas ikatan bahkan lebih jelas pada 1,2 dikloroetena dengan mereka yang ikatan karbon klor itu sangat polar. Nah, isomer cis memiliki momen dipol sebesar 2,4 D dan juga memberikan titik didih 12 derajat lebih tinggi dari isomer trans dengan momen 0 dipol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.